Jadi kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar series yang sempat trending beberapa waktu yang lalu. Dan kebetulan banget cerita dalam series ini diangkat dari kisah nyata salah satu temanku. Gimana cerita di baliknya? Tonton video ini sampai habis. Halo, apa kabar? Halo. Halo. Jadi kali ini kontennya beda ya. Bukan makan-makan atau jalan-jalan. Jadi kita pengen ngobrol-ngobrol nih seputar film sama novel. Nah, di sebelah aku ada temen. Kenapa aja Ira Gita Sembiring? Karena sih kalian udah kenal ya, karena Enggak juga. karena selama beberapa bulan ini cerita hidupnya itu sudah apa bilang gitu ya? Sudah Terekspos begitu ya. Ada satu series yang rame banget diperbincangkan dan bahkan jadi salah satu series terbaik ya. Iya, opini orang-orang sih. Opini orang-orang. Jadi seriesnya namanya Induk Gajah. Kalian pas sudah nonton juga. Dan Induk Gajah itu terinspirasi dari cerita hidupnya Ira Gita. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol seputar itu dan juga mau ngobrol juga soal novelnya yang bakal terbit juga sama. Yep. Sebentar lagi. Sebentar lagi novelnya juga sama, namanya Induk Gajah. Oke, Git. Up. Ngomong-ngomong soal serial Induk Gajah, itu kan 8 episode ya? Ya. Dan udah mulai tayang itu 23 Maret kemarin. Betul. Nah, pengen tahu awal mula bisa hidup Gita gitu ya. Bisa jadi serial Induk Gajah itu gimana sih? Oke, jadi pertama itu kan aku kan basicnya adalah wartawan ya Bang ya, wartawan hiburan. Yap. Wartawan hiburan. Iya, wartawan hiburan. Sebenarnya semuanya bermula dari Ko Ernest Prakasa sih. Ini pasti ketika ngomongin Induk Gajah pasti aku selalu nyebut nama Ko Ernest. Kenapa? Karena memang Ko Ernest inilah yang menemukan ceritaku gitu. Jadi suatu kali aku pernah ikut kelas skenario-nya Ko Ernest waktu itu. Terus disitulah aku disuruh bikin premis cerita gitu Bang. Habis itu aku tulislah cerita aku sama soal ibu gitu kan, seorang ibu yang pengen anaknya kurus gitu-gitulah, pengen dapat jodoh supaya dapat jodoh gitu. Nah terus tadinya saat itu kan disuruh bikin premis cerita untuk bikin skenario film. Tapi pas Ko Ernest baca, dia menyarankan aku untuk coba bikin buku aja gitu dulu, dia bilang gitu. Kayaknya cerita lu menarik nih, dia bilang. Aku nggak kepikir apa-apa karena saat itu ya yang ada di pikiran aku ide untuk cerita itu ya kisah aku sama mamaku, karena memang sebelumnya Ko Ernest tuh udah sering baca-baca Twitter aku kan kita follow-followan. Kamu di follow Ernest Prakasa? Enggak, karena aku sering review filmnya Ko Ernest. Jadi karena ini ya kedekatan itu muncul antara wartawan dan narasumber biasanya. Betul. Ini ya. Itu berawal dari situ karena memang aku sering liputan film-filmnya Ko Ernest, terus akhirnya kita follow-followan di Twitter, terus akhirnya dia kan aku sering curhat soal mama lah ya di Twitter. Pokoknya bagaimana mama tuh body shaming, pengen aku dapat jodoh dan lain-lain, dan dia kayak tertarik gitu. Sebenarnya bermulanya dari Ko Ernest bikin film Imperfect. Itu dia udah nanya-nanya tuh karena kan tentang body shaming juga kan itu sama ibunya gitu, dan aku kayak sempat jadi bahan risetnya Ko Ernest juga. Oke, berarti mundur dulu dari Induk Gajah. Itu ada film Imperfect. Terinspirasi dari kamu juga atau gimana? Enggak, aku jadi kayak bahan risetnya aja Bang. Bahan risetnya Ko Ernest untuk membangun karakter si Rara yang diperankan sama Jessica Mila itu. Cuman pada akhirnya itu looknya Jessica Mila tuh sebenarnya sedikit banyak memperlihatkan aku pada saat aku di lapangan waktu itu. Apa yang agak berisi, terus rambutnya ngembang gitu kan. Ini karena aku udah dicetak aja sih. Jadi maksudnya ngembang keriting gitu kan. Nah disitulah kayak jadi bahan riset Ernest dan jadi inspirasi, tapi kalau ceritanya nggak ada sama sekali. Nah setelah Imperfect itu lalu baru akhirnya ikut kelas skenario. Disitulah Ko Ernest nyuruh aku untuk coba bikin buku dulu. Aku tuh sama sekali nggak pernah bikin buku kan, selama ini cuma bikin berita aja gitu. Ya udah sampai akhirnya pulang dari kelas itu aku kayak mulai terbangun tuh Bang untuk kayak
dibangkitkan lagi tuh untuk niat untuk nulisnya. Kayak ya udah deh coba deh tertantang gitu, maksudnya seorang Ko Ernest aja percaya sama cerita ini, masa aku nggak mau lanjutin gitu kan. Jadi ini bukan filmnya dulu, seriesnya dulu, malah diminta bikin bukunya dulu. Bikin bukunya dulu. Oh, Ya udah tuh aku akhirnya dengan pengetahuan yang minim sekali tentang menulis buku gitu ya. kan. Ya Karena beda banget ya nulis beda. buku sama Beda. Jadi aku nulis tuh kayak ya udah kayak nulis ya. awalnya tuh kayak nulis curhatan kayak di Twitter aja gitu, Bang. Gak ada, maksudnya ada dialog tapi nggak banyak, sedikit banget gitu. Kayak cuma narasi-narasi aja dan penggambaran. Ya udah akhirnya aku kasih lah ke Ernest, kok ini menurut lu gimana? Itu niatnya cuma emang buat di-review aja. Itu udah berapa halaman begitu? Baru 9 halaman, 10 halaman deh kayaknya, kayak cuman maksudnya kayak keresahan aku aja gitu. Gimana nih kok gitu. Maksudnya kayak cuman tester aja apakah oke, kalau oke ya udah nih jalan, kalau enggak ya udahlah gitu kan, karena nggak sepercaya diri. Responnya Ko Ernest gimana? Responnya Ko Ernest kayak wah, lumayan nih Kit, lucu gini-gini dia bilang gitu. Terus coba aja kira-kira masih ada nggak yang bisa dikembangin gitu-gitu. Aku kayak, aduh ini kan karena based on true banget apa yang aku alamin kan. Terus aku bingung, ini kembanginnya kemana? Karena kan maksudnya kayak nunggu apa yang terjadi dulu antara aku sama mama gitu, baru aku tulis gitu-gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya dikasih ke Ko Ernest. Terus nggak lama dari situ, Ko Ernest ngechat kayak, Git, ini gue kasih ke PH ya gitu. Ada PH yang lagi butuh cerita komedi. Yang 9 halaman itu? Yang 9 halaman iya. Itu. Yang 9 halaman itu. Lalu? Terus aku kayak ya udah kasih aja kok. Aku mikir maksudnya kayak nggak ada punya ekspektasi yang tinggi ya. Kayak ya udah, maksudnya ini ada kan karena memang dorongannya Ko Ernest gitu. Jadi kalau misalnya menurut dia ini dia mau kasih, ya udah gitu, kasih aja. Ya udah tuh akhirnya dikasih lah sama PH saat itu MD Entertainment yang akhirnya membuat serial Induk Gajah juga. Nah prosesnya gimana tuh akhirnya setelah 9 halaman itu dikasih sama Ko Ernest, mungkin nunggunya berapa lama, terus ada proses-proses sampai akhirnya jadi nih seriesnya. Jadi waktu Ko Ernest ngasih ke MD, Ko Ernest ngasih tahu kalau itu bukan punya dia. Jadi ini ada nih namanya si Regita, dia wartawan gitu-gitulah. Terus akhirnya pihak MD telepon aku lah. Telepon aku, dia bilang, ya pokoknya menawarkan bahwa mereka tertarik sama cerita aku, pengen bikin serial gitu kan. Sampai akhirnya, jadi bertemu aku sebagai orang yang sangat awam di dunia ini gitu ya. Di dunia perfilman gitu lah. Perbukuan ya. Nah aku dibantu juga sama ada teman aku yang memang dia bekerja di Haki. Jadi di situ aku dibantu banyak sama teman aku ini untuk ya udah didampingin lah. Dikasih tahu nanti mereka mau bikin berapa, maksudnya rencananya kontraknya ada berapa season gitu-gitu. Sampai akhirnya ya sudah temu titik tengahnya. Ya udah kita kan aku nanya dong, ini kapan mau diproduksi gitu. Oh segera. Jadi memang si Induk Gajah ini mendapatkan, kalau MD kan emang punya banyak judul ya Bang, antrian judul, dan Induk Gajah tuh lumayan langsung dapat slot gitu. Kira-kira mau dibikin kapan? Saking menariknya tuh. Nggak tahu sih, maksudnya kayak karena kan ada banyak antrian nih yang pasti prioritas dong, harusnya begitu kan. Dan memang aku juga nggak tahu sih, mungkin udah kerja sama juga sama timnya Ko Ernest, karena kan pada akhirnya yang jadi sutradara Bang Aco ya. Iya, Bang Aco tuh masuk manajemennya Ko Ernest juga, kok. Belum kita ngobrolin soal kurang lebih ditanya gitu ya, karena kan kalian bisa nonton aja di Prime Video. Itu ada 8 episode 8 episode. Mungkin Bang Aco-nya ada ngobrolin ke Gita mungkin soal dia mau bikin seperti apa, lalu mungkin ada hal-hal yang mungkin ubah mungkin dari ceritanya sedikit, atau pemilihan dari karakter itu sendiri. Kalau karakternya itu kan satu Rara ya, Ira itu ada Marsyanda kan, lalu Tika Panggabean jadi Mama si Induk Gajah itu, lalu ada Dimas Anggara sebagai Marcel. Ada nggak obrolan-obrolan itu dari sutradara atau pihak PH-nya? Ada sih, tapi aku jelasin mungkin dari kontrak dulu ya. Kalau di kontrak bersama MD tuh memang dalam kontrak itu MD
mendapat apa namanya kebebasan, keleluasaan untuk membuat cerita ini, mengembangkan cerita ini Iya. gitu. Jadi nggak harus sama kehidupan aku gitu. Jadi memang di dalam kontrak itu kita sudah sepakat bahwa memang ini cerita bisa dikembangkan gitu. Sampai akhirnya kalau dari Bang Aco sendiri memang karena seperti itu, maksudnya karena memang harus dikembangkan dan memang cerita aku pada saat itu masih dikit banget kan, Mbak. Jadi kayak maksudnya nggak bisa cukup untuk ditampung menjadi sebuah serial gitu, apalagi serial kan panjang. Jadi ya mau nggak mau akhirnya dikembangkan. Cuman dalam proses pengembangan ceritanya si Bang Aco ini dia selalu tektokan sih sama aku, kayak nanya soal ini kan mengangkat unsur budaya Batak Karo. Aku sebenarnya kan Batak Karo, cuman kemarin itu kita diskusi kalau karena mungkin pertimbangan mereka juga kali ya, kenapa akhirnya diangkat jadi Batak Toba gitu. Itu apa namanya ngobrol juga gitu. Kenapa sih perempuan Batak gitu ya susah banget dapat jodoh gitu kan. Jadi sebenarnya yang ditarik sama si Bang Aco ini adalah tentang perjodohannya. Gitu. Jadi bukan tentang bobot body shamingnya ada tapi nggak terlalu kental gitu. Lebih ke situ sih. Terus akhirnya ya udah, bahkan draftnya pun Bang Aco kasih sih ke aku kayak nih Git, baca dulu ada nggak yang menurut lo gimana. Jadi Bang Aco tuh sangat terbuka sih sama ceritanya. Lalu mulailah produksi seriesnya ya. Nah, terus bahkan pemain juga kemarin sempat nanya juga sama Bang Aco kayak kalau menurut lo siapa Git yang bisa cocok nih memerankan. Oke, minta saran kali ya. Iya, walaupun ya nggak, maksudnya pada akhirnya dipilih ya yang dipilih mereka gitu. Maksudnya mereka yang tetap mengambil keputusan gitu. Tapi Bang Aco sangat apa ya, membuat aku ngerasa kayak dilibatkan juga gitu dalam serial ini. Oke, kita masuk ke ceritanya. Oke, kita nggak mau ngobrolin semua. Iya. Tadi bisa nonton di Prime Video. Jadi cerita itu tentang Gita. Ira kalau di sini itu yang mencari jodoh begitu ya, atau tentang si induk gajah yang udah ngebet banget pengen Gita menikah. Sebenarnya berarti apa namanya point of view-nya dari si mama yang pengen dia punya anak perempuan gitu kan, yang sudah berumur. Kalau di serial kan si Ira tuh udah berulang tahun 30 tahun. Kepala tiga. Jadi dia yang memang sebelum usia 30 tahun sudah mewanti-wanti, udah pengen Ira punya keluarga lah gitu. Terus tapi karena si Ira ini apa ya, dilihat kurang menarik gitu karena badannya terlihat gemuk. Jadi si mama pengen si Ira tuh kurus dulu. Mungkin gara-gara itu nih. Mama tuh berpikir karena Ira-nya gemuk, jadi banyak yang apa ya, susah nyari jodoh lah gitu. Kurang menarik di mata laki-laki. Sebenarnya itunya. Dan mulailah dikembangkan lah cerita-cerita itu ya. Mulai dikembangkan sampai akhirnya ada perjodohan yang si Marcel itu gitu. Tapi antara seriesnya dan memang cerita Gita sendiri, apalagi misalnya mama yang pengen ngebet banget kamu menikah, lalu pengen banget kamu nurunin berat badan, itu emang mirip banget ya? Oh, maksud abang kayak perbedaan antara serial sama kehidupan nyatanya ya? Oh, kalau di serial tuh yang benar-benar sama tuh kayak cuman hubungan aku sama mama aja. Hubungan betapa si mama ini pengen anaknya kurus dan dan segera dapat jodoh, itu beneran gitu, itu real. Tapi di luar itu sebenarnya pengembangan cerita gitu. Jadi kayak jus pare itu benar-benar terjadi, timbangan itu benar-benar terjadi gitu ya. Minuman herbal itu benar-benar terjadi. Boleh nggak diceritain dua dari itu aja yang lucu? Itu jus pare gimana ceritanya? Iya, jus pare itu beneran. Jadi memang mama aku kan, mamaku punya diabetes Bang. Jadi dia tuh selalu minum buah, sayur itu di jus jadi satu. Karena menurut dia itu sehat gitu. Apa yang pernah di jus? Pare yang pasti. Terus? Kacang panjang. Oke, terus? Timun. Sebenarnya pakai apel juga sih sama tomat. Karena kalau nggak pakai itu tidak akan aku minum. Itu aja kadang-kadang aku suka buang dikit. Maaf ya, Mak.
suka buang Oke, gitu karena saking udah nggak iya. tahan gitu tiap hari bang Supaya pengen kita kurus. Dia Oke. dia bilangnya sama aku kalau minum ini bisa kurus karena itu pahit. Akhirnya diminumlah itu ya. Diminum lah itu, tapi ya nggak juga gitu biasa aja. Karena makan di luar juga. Makan dari Itulah. mana. Nah, terus yang soal timbangan itu gimana? Nah soal timbangan itu karena tuh mama kan obsesi banget aku kurus kan, jadi dia kayak pengen pas satu kali aku mau lah akhirnya mencoba diet herbal waktu itu pakai pakai minuman-minuman herbal gitulah. Terus dia penasaran berapa kilo aku udah turun gitu. Iya. Akhirnya dibeli timbangan lah itu. Aduh. Terus Beli timbangan lah kan. Karena tapi baru hari pertama kayak mau langsung ayo coba timbang gitu. Kayak ya sabar lama belum lah Iya, gitu-gitu iya. kan. Sampai akhirnya ya udah karena aku kesel harus ditimbang mulu kan, maksudnya setiap mama nimbang terus kayak kok segitu aja gitu kan, kayak dia dapat bahan untuk menyerang aku lagi lah gitu kan. Akhirnya aku umpetin lah timbangan itu, maksudnya aku taruh di mana lah gitu. Sampai akhirnya besoknya dia beli lagi online, terus aku disuruh bayar, ini ya bayar nanti ya. Kenapa? Buat apa ini timbangan loh? Kan mama yang beli, aku bilang. Ya kan buat kamu yang pakai katanya. Aduh. Jadi itu beneran guys. Iya, bener. Jadi ada cerita di dalamnya Memang real, real ya. Respon dari keluarga gimana sih setelah seriesnya tayang? Mungkin di series pertama ya, Iya, episode iya. pertama mungkin orang nunggu, mungkin kayak satu keluarga nonton Iya, begitu iya, kayak, ya gitu ada filmnya. Wah itu Gitu kan. sebelum terbit juga udah ada bang, sebelum tayang. Apalagi apa ya, Mama Karu Iya, ya, iya, keluarga iya. Karu itu kan cerita saya di cerita sana. Iya iya begitu. iya. Wah itu bahkan sebelum film serialnya tayang Iya. pun udah rame kan. Wah mama tuh udah kemana-mana lah ngomongnya gitu. Udah iya nih mau bikin film, mereka taunya film. Tahu Gitu. dia bilang. Nanti si Ira bikin buku kan, nanti mau dijadiin film gitu. Sebelum tayang tuh udah ditanya-tanya, itu jauh sebelum itu. Mana kok filmnya nggak tayang-tayang gitu. Yang mana kok filmnya nggak tayang-tayang gitu. Nah sampai akhirnya tayang terus ya udah mereka ya walaupun pertanyaan pertama keluarga tuh kayak ih dapat banyak ini dong gitu, dapat banyak uang gitu ya. gitu kan, wih banyak dapat uang dong gitu. Cuman pada akhirnya ya mereka ini banget sih kayak ih kok mirip banget ya sama Ira gitu. Dari looknya, Iya, cara si Ira Marsyanda. Marsyanda itu ya. Jadi mereka excited. Cuman kalau mama tuh kayaknya dia agak bete deh. Kenapa? Kenapa? Karena episode pertama kan dia dibikin menyebalkan gitu ya. Oh, Terus dia kayak ngerasa bahwa si Katika ini kurang mirip karena dia rambutnya agak keriting gitu-gitu. Oh, iya, iya. Soalnya kan mama kan agak pendek ya. Iya, Iya. iya. Terus kayak cantikan aku lah katanya. Iya. Gitu. Cuman kalau Induk Gajah yang asli sendiri belum nonton sampai akhir Iya, sebenarnya. Aku udah pernah bilang sih, nonton nggak Mas sampai akhir? Ntar aja lah, bareng yang lain katanya. Di serial Induk Gajah ini bisa nggak sih kita bilang ini menggambarkan bagaimana mungkin apakah seorang ibu yang memang pengen banget anaknya itu punya jodoh mungkin, atau ini juga menggambarkan budaya dari orang Batak gitu ya? Kalau budaya sebenarnya mungkin aku yang paling kental adalah problem yang dialami perempuan Batak kali ya Bang. Jadi maksudnya ketika berusia udah 30 tahun atau di atas 25 tahun tuh udah jadi warning banget gitu buat para perempuan Batak yang belum menikah gitu. Itu apa ya, kayak udah default aja gitu masalah hidup seorang perempuan Batak tuh udah pasti itu kalau dia udah deket-deket 30 tahun. Red flag. Red flag apa? Red flag. Red flag. Gitu. Jadi kayak stigma-stigma yang memang pokoknya umur 25 tahun harus udah menikah gitu. Itu yang paling kental sebenarnya. Karena mungkin kalau aku nggak tahu ya, mungkin di suku lain juga mungkin seperti itu, tapi nggak sekental yang di suku Batak kayaknya mungkin ya. Cuman kalau misalnya menggambarkan ibu dan anak pasti, karena menggambarkan betapa orang tua tuh sebenarnya pengennya yang terbaik gitu, tapi
belum tentu caranya yang tepat gitu. Tadi minum jus pare. Iya, sebenarnya niatnya kan baik ya supaya sehat, cuman belum tentu ke anaknya jadinya tepat gitu. Apakah itu memang benar-benar tepat atau ya pada akhirnya nggak ada efeknya juga. Terus kalau ditanya yang soal kesukuannya, ya sebenarnya lebih ke ini sih, kayak kalau dari mamaku tuh pengennya berharap anaknya dapetnya yang satu suku kayak gitu-gitu. Impal. Iya. Yang satu suku gitu. Maksudnya yang sangat masih memegang teguh adat istiadat gitu. Karena kalau misalnya nggak satu suku, pasti nanti adat istiadatnya pasti akan luntur sendiri gitu. Itu yang mungkin pengen dijaga banget. Emang kita impalnya marga apa? Impal aku pokoknya yang mamanya baru sembiring. Sembiring. Tapi kalau di Batak itu sembiring si payung gitu kalau nggak salah. Oh iya. Kalau nggak salah ya, ini sorry nih. Ada yang komen nih, bukan bang, sembiring bukan si payung. Iya, mungkin bisa dikomen apa aja yang masuk sembiring di dalam Batak gitu. Sembiring ya. Sembiring gitu. Yang mamanya baru sembiring itu impal aku gitu. Cuman kalau di serial sendiri kan pada akhirnya si mama tuh tadinya pengen banget, makanya kan di gereja tuh di list siapa aja tuh ya keluarga. Tapi pada akhirnya karena udah nggak nemu ya udahlah, yang nggak Batak nggak apa-apa gitu. Itu beneran? Nggak ya? Kalau sampai saat ini mamaku masih ya kalau bisa karo lah gitu. Karo lah, ya. Gitu. Itu sih mungkin kalau secara adat istiadatnya ya, kesukuannya. Dan kalian bisa nonton seriesnya itu di Prime Video, harus berlangganan ya? Iya, harus berlangganan. Masih bisa ditayang kok, masih nomor 1. Masih nomor 1 di Prime. Di Prime. Oke, Git, kita mau ngobrolin soal novel. Oke, novel, siap. Judulnya Induk Gajah juga, dan kalau kalian ngikutin Instagram, ikutin TikToknya Ira Gita, itu berapa hari yang lalu, pekan yang lalu kalau nggak salah, jadi Gita kayak ngasih spill gitu, cover yang kira-kira cocok untuk cover novel Induk Gajah. Lalu banyak banget yang komen, yang milihin juga, sampai akhirnya kemarin ya, kalau nggak salah kemarin dipilih cover yang baru yang baru, yang emang cocok banget untuk novelnya sendiri. Gitu. Git, kapan novelnya terbit? Jujur ya bang, aku juga belum tahu. Tapi ini nggak 9 halaman kan? Nggak dong. Ini udah banyak terjadi. Udah semuanya udah aku ceritain lah di situ. Cuman kalau ditanya kapan itu belum, jujur aku juga belum tahu karena masih segera. Karena saat ini sih udah proses akhir ya. Kemarin itu karena kan cover juga akhirnya sudah dipilih. Terus sekarang lagi proses layouting. Jadi lagi di layout gitu kan. Terus mungkin nanti sekitar butuh waktu beberapa minggu gitu ya untuk pencetakan. Jadi aku masih belum bisa kasih tahu kapan karena aku juga belum tahu kapan gitu. Tapi semuanya udah diserahin ya? Sudah ke penerbit ya? Yes. Jadi mereka memang tinggal prosesnya saat ini masih ada di penerbit gitu. Ya itu yang tadi aku bilang udah approve. Sekarang tinggal layout dan ya udah tinggal abis ini masih ada beberapa tahapan lagi lah. Kalau misalnya nih ada orang yang belum nonton seriesnya, kita nyaranin baca novelnya dulu atau nonton seriesnya? Nonton deh seriesnya dulu. Nonton boleh, yang udah jadi dulu aja. Yang udah jadi dulu aja ditonton boleh. Karena memang di dalam series dan buku kan memang beda bang. Jadi beda-beda. Jadi kalau di buku itu memang lebih aku gitu. Karena kan kalau yang di series kan pengembangan. Kalau yang di buku memang bener-bener aku dan mama gitu. Cerita yang di novel yang tidak masuk dalam serialnya. Nah, banyak. Jadi dan memang ada beberapa perubahan juga sih. Dan itu akan diketahui kalau misalnya nanti bukunya sudah terbit. Ya tunggu aja ya. Iya. Nanti yang nanya-nanya Marcel itu siapa gitu. Oh, ada juga ada banyak yang nanya gitu. Marcel itu beneran ya itu aku lupa mau nanya. Marcel itu ada. Nah, Marcel itu sebenarnya adalah pengembangan cerita sebenarnya. Karena pada saat ini yang dikenalin sama Induk Gajah ya begitu-begitu gitu. Maksudnya nggak ada yang seperti Marcel. Gitu.
Tapi laki-laki yang dijodohkan Dijodohin itu ada lah pokoknya aku udah dijual ke mama arisan lah pokoknya. Oh, arisan karo ya. Iya. Oke. Gitu. Cuman yang kayak Marcel udah itu pengembangan cerita. Kalau kalian mungkin nggak tahu ya, kalau Ira Gita itu Ira Gita Sembiring. Sembiring itu Batakaro. Gitu. Kalau aku Purba. Jadi Purba Bre-bre Surbakti. Bre-bre Surba. Nah, mamaku tuh Surbakti, Bang. Oh, Surbakti. Iya. Jadi ya itulah. Aku nggak tahu. Susah ya. Sebenarnya apa ya? Iya, kayak apa sih Tujuannya turang impal apa turang si kemarin Aduh. gitu, lupa ya. Yang Oke. tahu boleh di komen. Kayaknya Gitu. itu aja deh. Ya. Yap. Kayak udah banyak banget, udah lama juga nih 27 Oh, iya. menit. Jadi kalian kalau pengen nonton seriesnya seru banget, kalian nonton aja di Prime Video. Kalau kalian pengen baca novelnya, kalian tunggu aja. Ikuti TikTok sama Instagram kita Sini. ini di sini ya, nanti di sini ya. Kayak nanti bakal ada informasi selanjutnya. Kayak ini kayak gimana sih kayak informasi selanjutnya? Oke, Git, makasih banyak. Yep, Sukses sama-sama. untuk seriesnya dan Amin. novelnya segera Thank you, terbit. amin. Oke. Terima kasih juga Bang David dan Makasih. semua para subscriber dan penonton David Channel. Oke, Sampai makasih ketemu. semua. Dah. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head underwater, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized.